Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigal, NIM D1A1 17344, jurusan agribisnis kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Langsung saja. Adapun beberapa pertanyaan dalam soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, itu terdiri dari permintaan dari 4 sektor ekonomi makro: rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply adalah total produksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dalam ekonomi makro, penawaran agregat akan berperilaku berbeda dalam sangat jangka pendek, very short run, jangka pendek short run, dan jangka panjang long run, sebagaimana tercermin dalam elastisitas kurva. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dengan singkat 3 model kurva agregat supply jangka pendek. Yang pertama, model harga kaku, di mana untuk kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas disebut model harga kaku. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam merespon perubahan pemerintah, dalam merespon perubahan permintaan. Kadang harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah output ini berarti kurva penawaran agregat miring ke atas ketika upah nominal tidak mampu menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga. Model yang kedua, model kesalahan persepsi pekerja. Model kesalahan persepsi pekerja mengasumsikan bahwa upah bisa menyesuaikan dengan bebas dan cepat dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Asumsi pentingnya adalah bahwa pergerakan yang tidak diharapkan pada tingkat harga mempengaruhi penawaran tenaga kerja, karena para pekerja kadang-kadang tidak memahami mana upah real dan mana upah nominal. Model kesalahan persepsi pekerja adalah sebagai bentuk di mana harga mengejutkan para pekerja, maka PE tetap sama ketika nilai P naik. Kenaikan dalam P per PE menggeser kurva penawaran tenaga kerja ke kanan, yang menurunkan upah real dan menaikkan tingkat pengkaryaan. Sedangkan model yang ketiga, yaitu model informasi tak sempurna.
Untuk kemiringan ke atas dari kurva penawaran agregat jangka pendek disebut model informasi tak sempurna, tak seperti model upah kaku. Model ini berasumsi pasar berjalan, yakni semua upah dan harga bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Pada model ini, kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang memiliki perbedaan karena kesalahan persepsi temporer tenaga kerja. Model informasi tak sempurna berasumsi bahwa nilai pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, pemasok tak bisa mengamati semua harga setiap saat. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan dengan singkat pergeseran agregat demand akibat kebijakan fiskal dan moneter. Sebelum kita menjelaskan tentang pergeseran agregat demand yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal dan moneter, terlebih dahulu perlu kita ketahui pengertian daripada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mencakup bidang pengeluaran pemerintah atau perpajakan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian supply uang dan tingkat bunga. Kebijakan fiskal terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu di mana kenaikan pengeluaran pemerintah G atau penurunan pajak neto TX net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Kebijakan fiskal kontraktif akibat penurunan pengeluaran pemerintah G atau kenaikan pajak neto TX net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kiri dan AD0 ke AD2. Kebijakan moneter terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif akibat kenaikan penawaran uang terhadap kurva AD, maka menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan AD, sehingga kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Kebijakan moneter kontraktif akibat penurunan penawaran uang NS terhadap kurva AD, maka menyebabkan pergeseran kurva pada permintaan agregat AD, sehingga kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kiri dari AD0 ke AD2. Sekian dari saya, kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.